Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan mengenai pengolahan sel. Dan juga kita akan mempelajari mengenai function. Di sini sebagai panduan kita untuk kasus ini, panduannya ada di file pembelajaran yang ini ya. Ini saya perbesar dulu filenya. Sesuai dengan instruksi pertama, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama latihan 2 berdasarkan ketentuan. Jadi kita akan mengubah nama sheet 1. Cara mengubah nama sheet 1, letakkan mouse pointer di tulisan sheet 1 yang ini, lalu klik kanan, pilih rename. Ini dia rename. Setelah itu kita tekan tombol backspace untuk menghapusnya dan kita ketikkan latihan 2. Yang selanjutnya, judul tabel, font Algerian, font size 12. Nah, sebelum membentuk judul tabel, kita perhatikan dulu ini tampilan screenshot dari tabel yang akan kita buat. Kolom A dipersempit. Untuk mempersempit kolom A, caranya begini. Letakkan mouse pointer di pembatas A dan B, di garis pembatas A dan B di sini. Lalu kita klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri. Kemudian untuk judul tabelnya. Judul tabelnya di sini dari gambar ini ya. Ini dimulai dari B2 sampai dari B1 sampai G1. Jadi kita blok dulu dari B1 sampai G1. Setelah itu kita gabungkan. Kita aktifkan, kita klik dulu merge and center, lalu wrap text dan middle align. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Algerian, font size-nya 12. Setelah kita atur, kita lihat kembali ke panduannya ini. Judul tabelnya adalah laporan penjualan. Jadi kita ketikkan di sini laporan penjualan. Nah, yang berikutnya, untuk fill menggunakan font Arial dan font size 11. Fill-nya dimulai dari C3 sampai G3. Jadi kita akan memblok C3 sampai G3. Setelah itu kita atur fontnya menjadi Arial. Font size-nya 11. Posisi teks ada di tengah. Kita aktifkan center dan tercetak tebal, aktifkan bold. Lalu di tiap sel ada warnanya. Kita aktifkan dari fill color. Ini fill color. Setelah itu more colors. Nah, di sini saya menggunakan warna kuning. Setelah itu klik OK. Kemudian kita perhatikan panduannya. Di sini isi dari fill adalah tanggal, nama barang, harga, unit terjual, penjualan. Kita ketikkan dulu. Nah, setelah kita ketikkan, kita atur lebar tiap kolom.
Yang berikutnya, untuk record, fontnya Arial, font size-nya 10. Recordnya dimulai dari C4 sampai G7. Kita blokkan dulu dari C4 sampai G7. Ini. Setelah itu kita atur fontnya menjadi Arial, font size-nya 10. Yang selanjutnya, untuk nama toko, font Aharoni, font size 11. Kita blok dari B3 sampai B7. Setelah itu kita gabungkan merge and center, wrap text, dan middle align. Setelah itu kita ubah fontnya menjadi Aharoni, font size-nya 11. Dan kita ketikkan dulu Toko Jaya. Nah, selesai kita ketikkan, posisi teks yang mau kita bentuk seperti ini. Cara membentuknya, style pointer berada di sini di B3 sampai B7. Lalu kita mengklik tombol orientation yang ini. Lalu untuk bentuknya yang cocok adalah angle clockwise. Yang selanjutnya, untuk tanggal. Nah, untuk tanggal ini sudah dijelaskan pada pertemuan pertama bagaimana cara mengatur format tanggal. Sekarang kita mulai. Kita blok dulu dari C4 sampai C7. Lalu kita klik kanan di tempat enter blok ini. Pilih format cells. Ini saya geser dulu. Di bagian number, kategorinya date. Lalu location-nya ini English United States. Untuk tipenya kita pilih yang ini, March 40, 2012. Udah oke kan? Pengetikannya, kita mulai dari bulan 05, strip, tanggalnya 01, strip 2020. Nah, setelah tanggal selesai, untuk nama barang. Isiannya ini, kita ketikkan. Lalu untuk harga. Di sini untuk harga memiliki satuan mata uang dengan tipenya tipe currency. Cara membentuknya gini. Kita blok dulu dari E4 sampai E7. Lalu di tempat enter blok ini klik kanan, format cells. Di bagian number, kategorinya currency. Nah, lalu yang mau kita atur decimal places-nya. Kalau kita perhatikan di sini untuk harga tidak memiliki tempat desimal. Jadi untuk decimal places-nya kita turunkan menjadi 0 dan simbolnya kita cari Rp Indonesian.
Ini dia, RP Indonesia. Untuk negatif numbernya kita boleh memilih salah satu di antara 4 pilihan ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, yang pertama Rp55.000. Kita ketikkan angkanya saja 55.000, seperti ini. Setelah itu enterkan, maka satuan mata uang pemisah ribuan otomatis muncul. Jadi untuk rupiah dan pemisah ribuan tidak kita ketikkan, ini otomatis muncul. Nah, sekarang untuk unit terjual. Nah, sekarang untuk data-data tabelnya sudah selesai kita ketikkan. Kita masuk ke petunjuk berikutnya. Di bawahnya di sini ada total penjualan, penjualan terendah, penjualan terbesar, rata-rata penjualan. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama, total penjualan. Ini terletak, total penjualan terletak di tengah-tengah B9 dan C9. Berarti terjadi penggabungan B9 dan C9, lalu perataannya, ratanya di sebelah kiri. Cara mengaturnya begini. Kita blok dulu B9 dan C9 ini. Kita aktifkan Merge and Center, Wrap Text, kemudian Middle Align. Nah, karena rata kiri, jadi kita menggunakan Align Left. Kita aktifkan Align Left. Nah, di sini menggunakan fontnya, mengambil font record Arial 10. Jadi kita atur fontnya menjadi Arial, font size-nya 10. Kemudian, untuk teks total penjualan, di sini tercetak tebal dan miring. Jadi kita aktifkan bold dan italic. Setelah itu kita ketikkan total penjualan. Setelah kita ketikkan, nah untuk yang berikutnya kita akan menggunakan format painter. Ini ada tombol format painter, ini format painternya. Tapi sebelumnya cell pointer harus berada di sini di B9 dan C9. Setelah itu kita aktifkan format painter. Kita blok dari B10 sampai C12. Ini dia. Kita blok seperti ini. Tentu kita tidak mengklik lagi mouse-nya. Sekarang tinggal kita ketikkan data selanjutnya. Penjualan terendah. Penjualan terbesar. Dan terakhir rata-rata penjualan. Oke, sekarang untuk data tabelnya udah selesai semua. Ini akan saya perkecil kembali. Yang selanjutnya, ketentuan berikutnya adalah formula untuk menghitung penjualan.
Penjualan sama dengan harga kali unit terjual. Jadi sel pointer kita letakkan di G4. Sama dengan dulu. Harga kali unit terjual. Harga yang pertama ada di E4. Tinggal kita klik aja di sini. Maka muncullah E4. Lalu untuk tanda kali kita menggunakan tanda bintang dari shift 8. Kali unit terjual. Unit terjual yang pertama ada di F4 di sini. Maka formulanya menjadi sama dengan E4 kali F4. Setelah itu kita enterkan. Nah, apabila muncul pagar, ini bukan berarti error. Tetapi kita cukup memperlebar kolom G saja. Ini akan saya perlebar ke kanan. Seperti ini. Nah, di sini punya saya muncul satuan mata uangnya rupiah. Kalau misalkan setelah di enter satuan mata uang rupiah tidak muncul, itu tidak menjadi masalah. Nah, sekarang akan saya kopikan formula ini ke bawah. Sel pointer letakkan di sudut kanan bawah dari sel pointer ini. Mouse pointer kita letakkan di sudut kanan bawah dari sel pointer di sini. Menjadi mouse pointer menjadi tanda tambah. Lalu klik kiri tahan, kita tarik ke bawah sampai ke G7. Ini hasilnya. Kita lihat lagi ketentuan berikutnya. Hitung total penjualan, penjualan terendah, penjualan terbesar, dan rata-rata penjualan dengan menggunakan function. Nah, untuk total penjualan berarti kita akan menjumlahkan angka yang ada di sini. Nah, yang tadi diminta kita akan menggunakan function. Function untuk penjumlahan, kita menggunakan function sum. Nah, sebelumnya function itu maksudnya ini. Function adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Jadi untuk function itu sangat banyak sekali di dalam Excel. Yang sekarang kita pelajari mengenai sum. Sum digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan. Sintaksnya ini sama dengan sum dalam buka kurung, range, tutup kurung. Jadi kita akan ketikkan sama persis seperti ini. Kita mulai dari sama dengan lalu sum. Buka kurung. Nah, dari sintaks, setelah buka kurung adalah range. Range itu maksudnya kita akan menghitung mulai dari mana dan sampai ke mana. Untuk total penjualan, kita akan mulai dari G4 dari sini. Kita klik dulu G4. Klik kiri tahan, lalu kita tarik ke bawah sampai ke G7. Maka di sini muncullah range-nya, yaitu G4 sampai G7. Setelah itu tutup kurung. Kita enterkan. Ini hasilnya. Kemudian untuk penjualan terendah. Penjualan terendah di sini maksudnya dari data penjualan ini, kita akan menentukan nilai terkecilnya. Nilai terkecil. Untuk menentukan nilai terkecil, kita akan menggunakan function minimum. Disingkat menjadi min. Sintaksnya ini sama dengan min, buka kurung, range, tutup kurung. Penggunaannya ya. Sel pointer di D10, kita ketikkan sama dengan min, buka kurung. Range-nya kita mulai dari G4 sampai G7. Setelah itu tutup kurung. Kita enterkan, ini hasilnya. Penjualan terbesar, ini maksudnya dari data penjualan ini, kita akan menentukan nilai terbesar atau nilai tertingginya. Untuk menentukan nilai terbesar atau nilai tertinggi, kita akan menggunakan function maksimum. Disingkat menjadi max. Sintaksnya ini ya, sama dengan max, buka kurung, range, tutup kurung. Jadi, kita di sel pointernya ada di D11, kita ketikkan dulu sama dengan max.
buka kurung. Range-nya itu dari G4 sampai G7, tutup kurung. Lalu untuk rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan kita akan menggunakan function average. Average digunakan untuk menghitung rata-rata. Sintaksnya ini sama dengan average, buka kurung, range, tutup kurung. Jadi kita di cell pointer ada di D12, kita ketikkan dulu sama dengan average, buka kurung. Range-nya dimulai dari G4 sampai G7. Lalu tutup kurung. Kita enterkan. Inilah hasilnya. Kita lihat ketentuan berikutnya. Tampilkan satuan mata uang rupiah pada penjualan, total penjualan, penjualan terendah, penjualan terbesar, dan rata-rata penjualan dengan sistem accounting dan decimal places 0. Dengan sistem accounting dan decimal places 0. Nah, cara membuatnya begini. Kita blok dulu untuk penjualan dari G4 sampai G7. Ini kita blok. Lalu di tempat enter block ini kita klik kanan. Kemudian format cells. Di bagian number, kategorinya accounting. Decimal placesnya 0, simbolnya Rp Indonesian. Kalau sudah, kita okekan saja. Kemudian untuk total penjualan, penjualan terendah, penjualan terbesar, dan rata-rata penjualan juga menggunakan sistem accounting dan decimal places 0. Kita blok dari D9 sampai D12. Lalu di tempat enter block ini kita klik kanan, format cells. Di bagian number, kategorinya accounting, decimal places 0, simbol Rp Indonesian. Kalau sudah, oke kan. Nah, yang ini juga sudah dipelajari pada pembelajaran daring yang pertama untuk komputer. Yang selanjutnya, ketentuan lain seperti terlihat pada sheet latihan 2. Nah, kalau kita melihat di sini, untuk warna kita sudah selesaikan. Yang belum kita munculkan adalah garis-garis tabel. Kita akan munculkan. Kita blok dari B3 sampai G7. Yang pertama ini. Lalu kita klik tombol border yang ini. Kemudian more border. Nah, untuk stylenya itu yang ada di dalam panduan. Di sini garisnya lurus dan tidak putus-putus. Posisinya yang paling bawah dari none. Ini. Lalu colornya kita buka, more colors. Kita boleh memilih salah satu warna. Kalau sudah, kita okekan. Nah, kita aktifkan outline. Outline ini untuk mengatur garis luar tabel. Lalu kita klik tombol inside. Ini untuk mengatur garis dalam tabel. Sudah, kita okekan. Yang selanjutnya kita blok dari B9 sampai D12. Setelah itu kita buka tombol border, more borders. Nah, kita lihat dulu panduan. Di sini garisnya lurus dan tidak putus-putus. Stylenya yang paling bawah dari none. Kemudian colornya kita buka, more colors. Kita pilih salah satu warna. Kalau udah oke kan, kita klik tombol outline untuk memunculkan garis luar tabel. Lalu kita klik tombol inside untuk memunculkan garis dalam tabel. Kalau sudah oke kan. Nah, sekarang tugas sudah selesai. Nah, setelah kalian memahami materi hari ini, di sini ada tugas tertulis, ada 10 butir soal tugas tertulis.
dan tugas praktek. Ini harus dikerjakan, tugas tertulis dan tugas praktek. Untuk tugas tertulis, nanti disalin di lembaran kertas HVS, disalin sama persis, lalu disilang untuk option jawaban yang benar untuk tiap soal. Untuk tugas praktek, ini dikerjakan di Excel. Ketentuannya sudah ada, dikerjakan di Excel. Dan nanti dikirimkan ke email. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih.